Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang larangan merusak alam dalam surat As-Sod ayat 38 yang akan dibacakan oleh Ida kepada Ida Febrianti. Saya persilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila. Dzalika dzannul ladzina kafaru qaulul lil ladzina kafaru min nar. Terjemahnya arti, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah, yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka. Tafsir Al-Mukatsar atau Markaz Tafsir Riyadh. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya hanya untuk sekedar main-main dan iseng. Itulah dugaan orang-orang kafir, maka celakalah mereka. Mereka akan masuk ke dalam api neraka di hari kiamat karena dugaan batil mereka dan kekafiran mereka kepada Allah. Selanjutnya tentang tafsir Al-Muyassar yang akan dijelaskan oleh Fadil. Kepada Fadil saya persilahkan. Tafsir Al-Muyassar atau Kementerian Agama Saudi Arabia 27. Tidaklah kami menciptakan langit, bumi, dan seisinya berupa berbagai makhluk yang menakjubkan, beraneka ragam dan penuh ketelitian untuk sesuatu yang batil dan sia-sia. Dan keyakinan bahwa makhluk-makhluk ini diciptakan tanpa mengandung hikmah merupakan keyakinan orang-orang kafir. Maka neraka bagi mereka akibat pada hari kiamat kekafiran dan prasangka buruk mereka terhadap Allah yang menciptakan mereka. Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah, Markas Tadzim Al-Quran di bawah pengawasan Syekh Profesor Dr. Imad Zuhair Hafiz, Profesor Fakultas Al-Quran Universitas Islam Madinah. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. Namun Allah menciptakan keduanya sebagai bukti kekuasaannya, serta agar ketaatan kepadanya dilakukan di langit dan bumi. Zalika dzannul ladzina kafar. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Mereka menganggap bahwa hal-hal ini diciptakan tanpa tujuan. Mereka juga mengatakan bahwa hari kiamat dan hari kebangkitan tidak akan datang, sehingga penciptaan makhluk-makhluk ini tidak memiliki tujuan. Fawailul ladzina kafaru minan nar. Maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka akibat kekafiran dan keanggapan mereka yang batil. Tafsir yang selanjutnya yaitu tentang tafsir dari An-Nafahat Al-Makiyah yang akan dijelaskan oleh Vina. Kepada Vina saya persilahkan. Selanjutnya Syekh Muhammad bin Shalih Asy-Syawi. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tentang sempurnanya hikmah atau kebijaksanaannya dalam menciptakan langit dan bumi, dan bahwa Dia dalam menciptakan keduanya tanpa hikmah, faedah dan masalah. Mereka beranggapan ayat ini sebagai saran Allah Subhanahu wa taala, yakni biarlah neraka yang mengambil hak yang mereka abaikan itu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran dan untuk kebenaran. Dia menciptakan keduanya, langit dan bumi, untuk memberitahukan kepada hamba sempurnanya ilmu, kemampuannya, meluaskan kekuasaannya, dan Dia yang berhak disembah, Dia selainnya, dan tidak mampu menciptakan apa-apa. Dan bahwa kebangkitan adalah hak, dan bahwa Allah memutuskan masalah yang terjadi antara orang-orang yang baik dan orang-orang yang buruk. Ini adalah serial Ustaz Marwan Hadidi dan PDI Israel menunjukkan adanya hari perhitungan. Menjelaskan bukti kekuasaannya di jagat raya.
Nah, sungguh kami tidak serta-merta menciptakan langit dan bumi dan apa ada di antara keduanya, seperti bintang, matahari, dan bulan dengan catatan tanpa manfaat tertentu. Atau surah Ad-Dukh kan ayat paham tak tuh? Itu semua adalah anggapan orang-orang kafir yang tidak mempercayai kuasaan Allah. Maka kecelakaan orang-orang yang kafir itu. Selanjutnya, tafsir dari Hidayatul Insan Bitafsiril Al-Quran atau Ustadz mau Ustadz apa? Marwan. Ulang. Selanjutnya, tafsir dari Hidayatul Insan Bitafsiril Al-Quran. Sarapullah dah. Selanjutnya, tafsir dari Hidayatul Insan Bitafsiril Quran atau Ustadz Marwan Hadidi bin Musa, MPDI, usai menegaskan adanya hari perhitungan, menjelaskan bahwa Allah beralih menjelaskan bukti-bukti kekuasaannya di jagat raya, dan sungguh kami tidak serta-merta menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, seperti bintang, matahari, dan bulan, dengan sia-sia dan tanpa manfaat tertentu. Itu semua adalah anggapan orang-orang kafir yang tidak mempercayai kekuasaan Allah. Maka celakalah orang-orang yang kafir itu, karena mereka akan masuk ke neraka yang telah Allah persiapkan untuk mereka. Allah menegaskan perbedaan perlakuannya kepada orang beriman dan orang kafir. Pantaskah kami memperlakukan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta percaya akan keesaan kami sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi dan tidak mau mengikuti petunjuk kami? Atau pantaskah kami anggap orang-orang yang bertakwa dan patuh pada perintah kami sama dengan orang-orang yang jahat, ingkar, dan sombong? Baiklah, dari beberapa tafsir yang sudah dijelaskan tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa ada dua penjelasan yang sedikit berbeda dari beberapa tafsir tersebut. Dari tafsir pertama, kedua, dan ketiga menjelaskan bahwa Allah menciptakan bumi dan seisinya bukan tanpa alasan. Namun, hanya orang-orang kafir yang mempercayai bahwa Allah menciptakan bumi dan seisinya dengan tanpa adanya alasan. Kemudian di tafsir keempat dan kelima, memberikan penjelasan bahwa apa? Kaget dulu. Kaget kokat yang itu ya. Bahwa kaget dulu aku mikir. Kaget dulu aku mikir. Bentar. Bahwa anjay dilarang. Oh ya, baru ingat. Kemudian di tafsir keempat dan kelima, adanya sedikit perbedaan yang menjelaskan bahwa Allah menciptakan bumi dan seisinya berupa bintang, matahari, dan bulan, serta yang lain-lain untuk menunjukkan bahwa Allah benar adanya dan Allah memiliki sifat-sifat yang tidak dimiliki oleh makhluknya. Baiklah, sekian diskusi dari kami. Apabila ada kata yang salah kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Nun wal qalami wa ma yasturun, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.